perbandingannya gaji fresh grade di KL itu bisa sama kayak gaji manajer di Jakarta. So, you do the calculation, gimana? Masalah public transport, rapi, one line, tuh. Kayak gini, ngantri, jangan berdiri dalam kotak, kasih orang yang mau keluar, baru masuk. Sesimpel itu, rapi, enak kan hidupnya. Ciri-ciri negara maju nih, disiplin, gak kayak negara sebelah. Bagi kami di Malaysia, tidak masalah di mana kami berada. Anda akan sering mendengar azan, panggilan untuk salat. Dan hanya dalam jarak berjalan kaki akan ada sebuah surah yang 2020 tinggal Terengganu sini. Ya. Saya tinggal sini first time, sangat susah, semua culture, bahasa. Dan kami percaya bahwa se-advance apapun perkembangan teknologi dan sosial media hari ini, radio sih nggak akan mati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi negara tetangga kita menjadi perbincangan hangat bagi para pelancong internasional. Pelancong daripada luar negara. Dibuat kagum dengan suasana yang ada di Malaysia. Bahkan Malaysia juga menjadi salah satu destinasi wisata halal terbaik di dunia. Ini karena Malaysia merupakan salah satu mayoritas warganya beragama Islam. Kemudian keunikan Malaysia, mungkin sahabat-sahabatku yang belum banyak mengetahui, Malaysia itu unik karena Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum atau berbilang bangsa. Sehingga dari gabungan-gabungan bangsa-bangsa tersebut terciptalah kekayaan budaya, makanan, hingga cukup pergi ke satu negara saja, Anda bisa menikmati berbagai aneka jenis makanan yang ada di dunia ini. Bahkan itu membuat pelancong daripada Kanada ini kagum. Pergi ke satu negara, tapi bisa menikmati berbagai makanan yang ada dari berbagai negara lain, yaitu di Malaysia. Mungkin kalau di negara lain tidak bisa ditemukan. Kemudian, untuk yang Muslim, sangat nyaman, yang dimana mudah untuk menjumpai masjid-masjid, kemudian di mal-mal juga ada surau, yang dimana itu bagi Muslim sangat penting. Sehingga, maka tak heran kalau Malaysia membuat kagum para pelancong dari luar negara. Dengan keindahan alamnya, kemudian kota-kota modernnya, keramahan warganya, yang membuat Malaysia jadi destinasi wisata yang cukup populer di Asia Tenggara. Dan berbagai reaksi daripada orang luar inilah fakta mengejutkan tentang negara tetangga kita, Malaysia, yang dimana mungkin sahabat-sahabatku belum banyak mengetahuinya. Langsung kita simak dan kita reaction videonya. Orang Terengganu cakap saya just Melayu saja. Hai, nama saya Chang Roma. Chang Roma dari Korea Selatan. Saya tinggal sini dari 2020, tinggal Terengganu sini. Ya. Saya tinggal sini first time, sangat susah, semua culture, bahasa Melayu, makanan, the religion. Tetapi di orang Terengganu sangat bagi saya the warm heart, very kind. Sekarang very happy. I really feeling about family about here, my hometown. Dalam Terengganu, about environmental, dan pantai, bukit, Pulau Redang, ya, nasi dagang, keropok neko, saya suka, semua suka ini. Ya. Saya sudah pergi Pulau Redang around 7 kali. Redang besar punya, really amazing. Redang Island very cantik. For me, it's relax, refreshing, and a very good, bagus tempat. Korea culture, semua is cepat-cepat, very sibuk-sibuk, sangat sibuk-sibuk. Dalam kerja, the life, other pressure about from dari natural semua. But here, to relax, the people like warm heart, it's a warm heart.
then comfortable, yeah, friendly also. And well, of course, Korea also friendly, but different is like volume. Saya datang sini foreigner, tapi saya sudah lama tinggal sini Pantai Timur area. Orang Terengganu fikir saya tidak Korea, orang Oh. Korea. Sebab saya cakap sikit-sikit Melayu. Nak, saya tak tahu. The rasa feeling is the local here. Mostly saya go luar, mana-mana. Orang Terengganu cakap saya just Melayu saja. Dia never cakap saya English or where I from. Never, ever, ever. Terus lepas nih ada orang tanya lagi, emang kerja di KL tuh enak? Belum tahu. Makanya nonton sampai habis. Kasih tahu, Mas. Mimpi apa? Aku bisa sampai ke sini. Duh, mimpi apa, Look Mas? at that view. This is how I wake up every day. 2 tahun yang lalu aku masih kuliah. Aku berharap banget bisa tinggal di sini lebih lama, dapat pekerjaan yang stabil. And here I am with my dream room, big windows. Emang kerja apa di situ? Oh boleh. Aku boleh spill kok. Good morning, baby. Okay, in a nutshell, I am doing marketing stuff. I'm also liaising with external vendor for my company and other also some kind of like a business development because I had to plan all the activities, what suits the best for our partner and our customer. And the cherry on top, I'm also a graphic designer. Do I need to put on sunscreen? Please, brand. I'm pretty much done here. Let's go. Of course, belum afdol kalau belum ngomongin gaji. Let me tell you guys, in a very simple way, untuk perbandingannya gaji fresh grad di KL itu bisa sama kayak gaji manajer di Jakarta. So, you do the calculation, gimana? Tapi berarti living expenses-nya mahal dong. Salah. Public transport kayak bus, MRT, non-grab ya, itu kurang lebih 200 ringgit per bulan. Kalau dirupiahin kira-kira sekitar 800 ribu lah ya. Under normal use, sehari itu 2 kali pulang dan pergi kantor. By the way, masalah public transport, rapi, one line tuh. Kayak gini. Ngantri. Jangan berdiri dalam kotak. Kasih orang yang mau keluar, baru masuk. Sesimpel itu. Rapi, enak kan hidupnya. Ciri-ciri negara maju nih. Disiplin, gak kayak negara sebelah. Who say that? Maksudnya biar kita belajar gitu kan. Orang sini tuh rapi gitu, tahu adat. Ya ada juga sih 1-2 orang, tapi mindsetnya itu loh, ngantri, budaya itu ngantri. Tapi kalian tahu kan, Malaysia ini udah mau jadi negara maju setelah Singapura di Asia Tenggara. Kita kapan nyusul yo? Tuh lihat. Mimpi apa? Aku bisa sampai ke sini gitu loh. Lihat orang nak jimat duit kamu yo. Ini semua depend on how you want to spend your money. Ya kalau orang tak boleh jimat ya boncos namanya. Lepas tuh lanjut mas mana? Oke, tak tunjuk no. Ayo coba Huta, murah nggak makan di sini? Tuh, set biasanya aja cuma 6 ringgit guys. Tapi kalau misalkan kalian tambah ayam ekstra itu cuma jadi 7 ringgit. Tambah telur, tambah 1 ringgit 1 telur. Enggak, tapi kayak kemarin tuh aku pakai daging ayam doang kayaknya mirip, apalagi pakai kulit kayaknya lebih wangi, lebih wah. Tak, masalahnya you punya ni top up. Alhamdulillah ini kan. Semua ini cuma 7 guys, 7 ringgit ya. Baru coba lawak Untuk tau. makanan harganya murah. Nah, sekarang kalian udah tahu kan, kalian bisa kira-kira sendiri lah berapa biaya hidup kalian selama sehari. Dengan perbandingan gaji yang setara manajer di Jakarta, kalian bisa nggak survive di KL? Dan kami percaya bahwa se-advance apapun perkembangan teknologi dan sosial media hari ini, radio sih nggak akan mati ya. Selama masih ada kemacetan, selama masih ada yang menunggu, radio akan selalu ada gitu. Dan pada faktanya bahwa Muna juga, I suppose we're the same age, dan Muna juga memilih profesi sebagai penyiar radio kan juga sesuatu ya. Maksudnya Muna tetap pengen jadi penyiar radio gitu. Selain itu, kenapa akhirnya diputuskan juga untuk membawa konsep tersebut ke Malaysia? Karena itu tadi, kami tahu bahwa radio itself is very big in Malaysia. The Malaysians listen to radio, the youngsters listen to radio, the elders listen to radio because it was in their era as well. Jadi ya, kita ngerasa bahwa radio ini memang satu titik tengah gitu antara konsepnya ballet
untuk tur-turnya dan juga sesuatu yang memang dekat sama Malaysia gitu Muna. Jadi kita ngerasa oh ya udah kita pakai konsep yang sama di Malaysia dan berharap bahwa kita bisa incorporate konsep seakan-akan kamu sedang mendengar radio di dalam Zep. So if you open your eyes you're watching a show, but then if you close your eyes you listen to live radio. With all the effects, the bumpers, everything. You basically know better than me lah. Ya, no lah. Bahkan orang Indonesia sendiri sampai kagum dengan suasana di Malaysia. Dari orang-orangnya yang mentalitinya itu ya beratur kalau menunggu publik transportasi. Kemudian dari sisi gaji di Malaysia itu ternyata lebih tinggi ya. Ini masnya yang sebagai seorang mahasiswa menceritakan suasana kehidupan di Malaysia. Jadi harap-harap sahabatku semua kita bisa menerimanya dengan bijak. Stop untuk berkomentar yang bukan-bukan. Kemudian soal biaya hidup di Malaysia itu ternyata juga ya terbilang lebih murah lah dibandingkan dengan negara Singapura. Apalagi Malaysia kan sekarang menuju negara yang dimana menjadi salah satu negara yang maju di Asia Tenggara. Ini perlu kita contohi ya. Bukan kita berarti terus, oh itu kan kecil bang size-nya. Janganlah berkomentar seperti itu sahabatku semua. Kemudian soal radio. Di Malaysia radio itu masih aktif ya. Tapi kalau di tempat kita radio itu sudah jarang orang yang membuka radio. Kebanyakan membuka ya seperti YouTube atau benda-benda yang lain saat di dalam mobil. Tapi kalau di Malaysia, kebanyakan orang-orang Malaysia itu kalau naik mobil pasti mendengarkan radio. Ini sebuah agak perbedaan ya, seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia orang mendengarkan radio itu sudah jarang banget. Tapi kalau di Malaysia, radio tidak akan ada matinya. Dan itu pun juga diungkapkan oleh sahabat-sahabat kita daripada Indonesia. Dan orang Korea ketika berada di Malaysia pun juga dibuat kagum dengan keramahan warga Malaysia. Oke, kita langsung lanjut ke pelancong daripada Kanada. Sampai-sampai mengungkapkan hal yang seperti ini di Malaysia. Mari kita simak videonya bersama-sama. Bahkan mahasiswa daripada Indonesia pun sampai berharap bisa tinggal lama di Malaysia ya. Dan mendapat pekerjaan di Malaysia. Ya karena kalau bekerja di Malaysia untuk pekerja profesional, gajinya saja setara dengan manajer di Jakarta. Wow, luar biasa ya negara tetangga kita. Oke, langsung kita simak lanjut videonya. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas mengapa Malaysia adalah tempat paling tenang di seluruh dunia, setidaknya yang kami temukan untuk ditinggali oleh keluarga muslim. Jadi, kami akan menyebutkan beberapa alasan mengapa kami secara pribadi memilih Malaysia dan kami telah bepergian ke beberapa negara muslim. Dan Malaysia selalu menjadi pilihan teratas kami. Alasan terbesar bagi kami adalah jika Anda seorang muslim yang taat, Anda terlihat sebagai seorang muslim. Dan yang saya maksud adalah bahwa Anda harus salat 5 kali sehari. Jadi, jika Anda sedang bepergian dan tiba waktu salat, Anda harus salat. Dan jika Anda berada di Kanada, misalnya, itu bisa menjadi tugas yang menakutkan, tergantung pada siapa Anda dan di mana Anda berada. Bagi kami di Malaysia, tidak masalah di mana kami berada. Anda akan sering mendengar azan, panggilan untuk salat. Dan hanya dalam jarak berjalan kaki akan ada sebuah surah yang seperti malah. Yang seperti masjid kecil pada dasarnya bukan tempat ibadah resmi tetapi dan setiap mal kebanyakan bisnis mudah. Bandara pertokoan seperti Anda bisa berada di seperti kolam renang atau pusat rekreasi dan Anda akan menemukan dokter gigi di sana. Benar-benar dokter gigi Anda bisa berada di pusat medis di mana saja Anda akan menemukan tempat untuk berdoa. Sehingga perasaan yang Anda dapatkan ketika Anda tidak perlu khawatir menyembunyikan siapa Anda atau Anda mungkin merasa tidak aman. Anda tahu, sebagai seorang wanita muslim, saya selalu merasa saya akan jujur saja. Beginilah perasaan saya, malu untuk berdoa di depan umum. Karena Anda tidak ingin orang-orang melihat Anda. Anda tahu, Anda membuat dan semua hal itu seperti terlintas di pikiran Anda sepanjang waktu. Apakah seseorang memperhatikan saya? Seperti apakah orang-orang menatap saya? Itu hanya rasa takut di benak Anda. Dan kemudian Anda tidak memiliki konsentrasi dalam doa Anda ketika Anda terus-menerus memikirkan orang lain yang melihat Anda. Jadi, itulah yang selalu saya perjuangkan. Ya, dan itu adalah syarat dari berdoa, yaitu konsentrasi dan ketaatan. Bukan, sangat sulit untuk berkonsentrasi
konsentrasi jika Anda berdoa di negara non-Muslim. Saya akan memberi Anda sebuah contoh. Saya memulai pekerjaan baru di bidang penerbangan dan waktu untuk berdoa tiba dan saya berpikir, apa yang harus saya lakukan? Oke, jadi di ujung meja saya di ruang makan yang penuh dengan orang, saya hanya meletakkan sajadah saya dan saya berdoa, dan alhamdulillah karena saya tidak pernah memiliki rasa takut itu karena saya bukan laki-laki. Jadi, maksud saya, silakan katakan sesuatu, bukan, tapi jika Anda merasa canggung, Anda merasa tidak merasakan apa yang seharusnya Anda rasakan, dan itu adalah kepuasan penuh dan kedamaian yang Anda dapatkan dari berdoa. Jadi, berada di Malaysia sekarang, seperti tadi malam kami keluar dan seperti, oh, sudah waktunya. Tanya saja pada orang yang tidak dikenal, hei, di mana surahnya? Di sana. Salatlah, kembalilah. Petik 2, tidak masalah, rasanya sangat tenang. Ya, tidak masalah di mana Anda berada. Anda selalu dapat menemukan tempat untuk salat dan itu adalah perasaan yang luar biasa. Tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa malu atau apa yang dipikirkan orang karena semua orang tahu, bukan, tidak masalah. Ya, dan masalahnya adalah orang-orang mungkin akan meninggalkan komentar dan berkata, oh, seluruh dunia adalah masjid. Anda dapat salat di mana saja. Petik 2, ya, tentu saja Anda dapat salat di mana saja. Tetapi itu tidak membuatnya mudah. Terutama bagi seperti yang kami katakan, umat Islam yang tinggal di barat. Kami telah salat di tempat-tempat yang sangat sulit, baik itu tempat parkir, di atas salju, di celah gunung, dan lain sebagainya. Kami mungkin pernah salat di sana, jadi itu tidak membuatnya mudah. Ya, dan sekali lagi, teman-teman, ini bukan tentang ketenangan yang datang saat berada di suatu tempat karena Anda akan selalu mengalami kesulitan apapun yang terjadi. Namun, ini tentang perasaan tenang yang Anda dapatkan yang tidak akan Anda temukan di tempat lain. Jadi, hal kedua adalah makanan halal dan kemampuan untuk pergi kemana saja dan makan tanpa harus bertanya banyak hal. Seperti di Kanada, kami pergi ke restoran dan kami benar-benar menanyakan 21 pertanyaan kepada pelayan. Bisakah Anda menggorengnya seperti ini? Bisakah Anda memasaknya terpisah? Bisakah Anda melakukan ini? Bisakah Anda melakukannya? Seperti kami tidak harus melakukan itu di sini. Dan seperti semuanya secara default adalah halal selain restoran yang secara khusus mengatakan non-halal. Dan seperti setiap tempat harus mencantumkannya di restoran mereka, jika mereka tidak halal. Seperti mungkin itu restoran Cina dan mereka tidak halal dan mereka menyajikan daging babi atau sesuatu seperti itu. Mereka harus mencantumkannya di luar, tapi semuanya secara default. Setiap tempat makan cepat saji, saat Anda pergi ke mall, dimanapun itu, semuanya halal. Makanan di Malaysia akan menjadi kematian bagi saya. Semoga, tidak secara harfiah, hanya kiasan. Tapi ya, ini sangat keren seperti bisa dan ini adalah Anda tahu apa ini adalah poin lain yang menurut saya cukup eksklusif untuk Malaysia karena maksud saya kami telah mengunjunginya lagi jadi saya rasa saya telah mengunjungi sekitar 12 atau 13 negara muslim yang berbeda. Tapi sangat sulit untuk menemukan makanan Cina di Istanbul. Atau menemukan, Anda tahu, XYZ di negara ABC. Sedangkan Malaysia hanyalah tempat peleburan besar yang memiliki semua makanan dan itulah yang membuat mereka terkenal, bukan? Dan itu sangat menakjubkan. Anda menginginkan makanan Cina hari ini, makanan Turki besok. Oh, Anda mendapatkan makanan keesokan harinya, seperti makanan Lebanon, apapun yang Anda inginkan, Anda akan menemukannya di sini. Dan sangat luar biasa untuk memiliki cita rasa dunia di satu tempat. Tenang, dan secara harfiah, pergi saja ke toko kelontong, beli apapun yang bisa Anda beli. Anda benar-benar bisa pergi ke toko kelontong, dan semua yang ada di toko kelontong itu halal, kecuali satu bagian kecil yang biasanya ada di bagian belakang toko kelontong. Dan akan ada tanda besar yang bertuliskan, makanan non-halal, dan non-muslim bisa masuk ke sana, dan mereka bisa menemukan makanan non-halal mereka. Atau muslim yang mencurigakan. Atau muslim atau ya. Kami membuat video pendek seperti TikTok YouTube tentang terakhir kali kami di sini tahun lalu, dan itu seperti apapun yang disentuh cahaya adalah milik Anda kecuali kuburan gajah. Anda mendengar seperti menjauhlah darinya, dan itu telah ditonton jutaan dan jutaan kali tetapi itu benar. Ya, maksud saya, Anda tidak memiliki ini. Anda tidak seperti memeriksa bahan-bahan pada setiap hal dan itu adalah perasaan yang menyenangkan, seperti itu perasaan yang sangat menyenangkan. Dan saya rasa itu sudah sampai pada titik di mana kita agak dimanjakan. Karena ketika kita jalan-jalan ke Thailand baru-baru ini, kita seperti pergi ke mall, misalnya, dan kita melihat sekeliling, kita seperti, wow, kita benar-benar tidak bisa makan apapun di sini. Benar-benar tidak ada apa-apa. Nomor 3, taman air. Jadi kita pernah ke taman air di Dubai dan kita pernah ke taman air di Malaysia dan keduanya sama sekali berbeda meskipun keduanya adalah negara yang katanya muslim. Dipertanyakan. Ya, jadi taman air di sini masih punya standar seperti standar kesopanan. Jadi mereka akan memberitahu Anda bahwa Anda harus mengenakan pakaian minimal ini. Dan hal yang menyenangkan adalah Anda akan pergi ke taman air misalnya dan Anda akan melihat non-muslim setidaknya mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Itu bagus karena mereka menghormati budaya. Ya, mereka
mereka menghormati budaya dan itu sangat-sangat bagus dan Anda tidak melihat anak-anak kecil kita berjalan-jalan seperti ini dengan penutup mata sepanjang waktu karena itu canggung bagi anak-anak muslim. Maksud saya, orang-orang dapat meninggalkan komentar apapun yang mereka inginkan tentang ini dan berkata oh baiklah, wanita dapat mengenakan apapun yang mereka inginkan. Itu benar sekali. Tetapi ketika menyangkut standar muslim, seperti kita memiliki persyaratan tertentu tentang apa yang harus ditutupi. Dan terutama di sekitar anak-anak, sangat menyenangkan bagi anak-anak untuk dapat menikmati taman air secara terbuka tanpa harus melihat ke bawah setiap 2 detik karena ada pantat di wajah mereka. Ya, saya hanya harus melempar. Anda ingat tangga di perosotan? Ya Tuhan. Seperti Anda menaiki tangga besar ini dan Anda menunggu karena Anda mengantre, bukan? Ya, dan seperti anak-anak berdiri di sana dan itu penuh sesak dan mereka seperti berdiri di sana dan ada orang-orang seperti pantat telanjang tepat di wajah mereka seperti kemana Anda pergi ketika Anda tidak dapat melakukan apapun. Tidak bisa. Menjijikan. Menjijikan. Ya, tidak bagus. Jadi, yang menyenangkan di sini adalah Anda tidak perlu khawatir tentang siapapun yang mengatakan sesuatu kepada Anda karena Anda dapat mengenakan pakaian renang yang tertutup sepenuhnya dan semua orang merasa nyaman dengan itu. Poin berikutnya adalah hijab terlihat jelas di mana-mana. Anda dapat benar-benar masuk ke Unilo di sini dan Anda akan melihat model berhijab di poster mereka yang sangat keren. Jadi, mode sopan di sini luar biasa. Jadi, membuat anak-anak kami merasa nyaman mengenakan hijab dan tidak perlu khawatir mereka akan terlihat mencolok. Seperti di Kanada, tentu saja, di komunitas tempat saya dibesarkan, saya terlihat mencolok karena saya satu-satunya orang di seluruh kota yang mengenakannya. Tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang itu di sini. Seperti semua orang mengenakan hijab, itu hal yang wajar. Jadi bagian itu luar biasa bagi umat Islam. Dan satu hal yang saya perhatikan, dan Anda mungkin juga memperhatikannya sejak berada di sini, adalah keterlibatan ayah Melayu dengan anak-anak mereka. Saya rasa saya belum pernah melihat hal seperti itu di tempat lain di dunia. Seperti banyaknya ayah yang menggendong bayi di sini, saya suka sekali. Fenomenal. Dan bagi seseorang yang selalu menggendong anak-anak saya, sungguh pemandangan yang keren untuk melihat para ayah begitu terlibat dalam kehidupan sehari-hari dan itu adalah hal yang lumrah di sini. Jadi, saya salut kepada para ayah Malaysia karena itu adalah hal yang sangat keren untuk dilihat. Saya suka itu. Hal terakhir adalah rasa hormat terhadap semua agama. Sebagai Muslim, kami menghormati semua agama dan semua cara hidup. Jadi, saat Anda berada di Malaysia, Anda benar-benar melihat dan merasakannya. Jadi, jika saat itu Natal, Anda akan masuk ke mall, akan ada dekorasi Natal. Jika saat itu Diwali, Anda akan masuk ke mall, akan ada dekorasi Diwali. Jika saat itu Idul Fitri atau Ramadan, Anda akan melihat dekorasi Ramadan. Seperti mereka merayakan semua orang. Dan saya suka itu. Menurutku, mereka melakukannya hanya sebagai alasan untuk mendapatkan hari libur kerja. Ada banyak sekali hari libur di sini. Tapi ya, keberagamannya luar biasa dan fakta bahwa bahkan jika kamu membaca beberapa kolom komentar di beberapa video sebelumnya, kamu akan melihat orang Melayu bangga dalam menghormati kepercayaan orang lain dan tidak memaksakan kepercayaan mereka kepada mereka, yang merupakan hal yang sangat keren karena, di Barat, kamu lebih seperti harus percaya apa yang kami yakini, atau kamu bukan bagian dari kami. Kamu orang luar, yang benar-benar konyol. Jadi, mereka benar-benar melakukannya di sini dan ya, rasa hormat itu penting. Menurutku banyak hal yang berhubungan dengan budaya Asia juga. Orang-orang dibesarkan dengan cara yang berbeda. Jadi, ya, itu adalah budaya yang indah secara umum dan fakta bahwa mereka telah melestarikan budaya mereka sendiri. Mereka telah melestarikan, kamu tahu, semua hal lainnya. Di Malaysia, itu fenomenal. Dan teman-teman, rencana kita bukan hanya duduk dan membuat video percakapan seperti ini. Kami akan mulai beralih ke vlog keluarga untuk menunjukkan kepada kalian. Bukan hanya membicarakannya, tetapi benar-benar menunjukkan kepada kalian apa yang sedang kita bicarakan tentang keindahan negara ini. Dan menurutku satu hal lagi yang harus kita sebutkan adalah kaum masyad. Oke, jeda. Kaum masyad. Tidak, tetap saja tidak ada. Tetap saja tidak ada. Kaum masyad benar-benar menakjubkan. Mereka sangat bersih dan memiliki arsitektur yang sangat indah. Benar-benar menakjubkan. Jadi, itulah yang juga akan kami lakukan di saluran kami, yaitu mengunjungi kaum masyad dan menunjukkan kepada kalian betapa indahnya masjid-masjid di sini. Jadi, seperti yang dikatakan Will, kami akan mulai, kalian tahu, berkeliling dan menunjukkan kepada kalian surah dan musala yang ada di mall dan, kalian tahu, menunjukkan kepada kalian makanan yang tersedia di sini dan menunjukkan kepada kalian masjid-masjid dan semuanya. Kami benar-benar ingin kalian benar-benar merasakan bagaimana rasanya tinggal di sini sebagai seorang muslim. Baiklah. Kami sungguh ingin menunjukkan kepada dunia betapa menakjubkannya negara ini. Saya tahu sebagian orang tidak suka itu karena mereka seperti, tidak, jauhkan saja semua orang. Kami mencintai negara kami apa adanya. Petik 2. Namun, menurut saya, sudah saatnya orang-orang memahami betapa menakjubkannya tempat ini dan betapa menakjubkannya orang-orang serta budayanya secara umum. Jadi, nantikan saja karena ini akan menyenangkan. Itu saja untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikut.
Kami belum pernah merasakan Islam seperti ini. Kehidupan di Malaysia sebagai seorang Muslim membuat kagum pelancong daripada Kanada. Yang dimana padahal pelancong ini sudah berkeliling di belasan negara Muslim juga. Tapi tidak seperti di Malaysia yang dimana kalau mau makan apa saja semuanya sudah tersedia. Seperti misal kata mau makanan Cina itu pun juga ada makanan Cina yang halal. Kemudian mau cari makanan dari Turki juga ada di Malaysia. Mau cari makanan dari negara lain juga ada. Jadi cukup mengunjungi satu tempat saja bisa merasakan berbagai aneka jenis makanan yang ada di seluruh dunia. Tidak sampai di situ saja. Ternyata pelancong daripada Kanada ini juga dibuat kagum dengan keramahan orang-orang di Malaysia. Kemudian kalau di tempat wisata, misal kata di kolam renang atau di pantai-pantai, itu tidak boleh memakai pakaian yang sembarangan. Kalau di tempat kita kan kadang-kadang pelancong dari luar negara itu kan memakai pakaian yang sembarangan ya. Tapi kalau di Malaysia itu dilarang, sahabatku semua. Dan itu membuat nyaman pelancong daripada Kanada ini, merasa kagum. Kemudian tempat ibadah yang mudah untuk bagi Muslim, di mana-mana tempat banyak surau ataupun banyak masjid. Itu juga membuat kekaguman suasana di Malaysia. Dan untuk wanita yang berhijab sangat terasa nyaman. Yang dimana kalau di Eropa mungkin akan merasa terasa asing ya. Tapi kalau di Malaysia wanita berhijab itu sangat hampir menyeluruh. Dan itu membuat juga pelancong dari Kanada kagum dengan suasana di Malaysia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Jika suka dengan video reaksinya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.